Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Ibu pada pembelajaran kali ini, hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020. Semoga kalian tetap semangat dan selalu sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu menerapkan kebiasaan 3M dalam keseharian kita. Memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Nah, sebelum memulai belajar, pastikan kalian sudah mempersiapkan alat tulis kalian ya. Kemudian jangan lupa juga untuk berdoa sebelum belajar, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Kita kali ini masih belajar dengan tema 4, masuk pada subtema 3 untuk pembelajaran 1 dan 2 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Pada materi, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, kalian nanti diharapkan mampu menilai cerita dengan detail. Kedua, setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan penilaian secara lisan dan tulisan. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayah kalian. Tujuan yang keempat, setelah berdiskusi nanti, kalian diharapkan mampu mengkomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayah kalian. Yang kelima, setelah mengamati sebuah gambar, kalian diharapkan mampu menginformasikan dampak dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, setelah berdiskusi, kalian diharapkan mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan ketujuh, setelah mencari informasi, kalian diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara simbol dengan makna sila ketiga dalam Pancasila. Tujuan terakhir, setelah disajikan sebuah masalah, kalian diharapkan mampu menganalisis masalah yang terkait dengan sila ketiga dalam Pancasila. Itulah ke-8 tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Nah, mari kita mulai membahas materi kita pada hari ini. Perhatikan gambar pada tampilan layar HP kalian. Kira-kira gambar apakah itu? Ya, itu adalah gambar seorang pendongeng yang sedang membacakan dongeng untuk anak-anak. Pernahkah kalian mendengarkan sebuah dongeng? Dan tahukah kalian apa yang disebut dengan dongeng? Kemudian, unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam dongeng? Dan siapakah pendongeng itu? Mari kita cari tahu bersama-sama. Dongeng adalah cerita fiksi atau hayalan yang diceritakan turun-temurun. Mengapa disebut dengan cerita hayalan? Karena isi cerita dalam dongeng bukanlah kejadian nyata, tetapi hanya hayalan atau karangan dari penulis dongeng tersebut. Dongeng memiliki sifat menghibur dan mengandung nilai-nilai pendidikan bagi pembacanya. Kemudian, pendongeng. Siapakah pendongeng itu? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng pada orang lain. Nah, dalam sebuah dongeng terdapat beberapa unsur. Yang pertama yaitu tema, pokok permasalahan yang ada dalam cerita dongeng.
Kedua, ada tokoh, yaitu pelaku peristiwa dalam sebuah cerita tersebut. Ketiga, watak tokoh atau karakter dari pelaku yang ada dalam cerita. Keempat adalah latar. Latar terdiri dari tempat dan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita dongeng. Selanjutnya ada alur cerita atau tahapan jalannya sebuah cerita. Alur cerita terdiri dari pengenalan, awal konflik atau perselisihan, menuju konflik, konflik memuncak, dan penyelesaian. Atau secara garis besar, alur cerita terdiri dari cerita awal dan cerita akhir. Kemudian unsur yang keenam ada sudut pandang, yaitu cara pengarang menempatkan tokoh dalam cerita. Ada tokoh utama, ada juga tokoh pembantu. Kemudian unsur yang terakhir adalah amanat atau pesan moral, yaitu nilai-nilai pelajaran yang terdapat dalam sebuah cerita. Nah, pada buku tema kalian di halaman 95 terdapat sebuah cerita yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Mari kita baca bersama-sama. Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencari ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, dari dongeng tupai dan ikan gabus ini, kita bisa temukan unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng tersebut. Yang pertama, apakah judul dongeng tadi?
2. Siapa saja tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut? 3. Bagaimana sifat tokohnya? 4. Latar tempat pada cerita tadi. 5. Bagaimana awal ceritanya? 6. Bagaimana akhir ceritanya? Dan pesan moral apa yang bisa kalian peroleh dari cerita tersebut? Nah, nanti ini akan menjadi tugas kalian ya. Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian nanti. Nah, perhatikan gambar. Biasanya pendongeng itu menggunakan alat atau media ketika mereka mendongeng. Nah, biasanya alat yang digunakan itu berupa wayang atau boneka. Wayang atau boneka tersebut terbuat dari kayu sebagai bahan bakunya. Nah, selain untuk sebagai kerajinan, kayu juga merupakan bahan baku dalam pembuatan perabot rumah tangga seperti meja, kursi, almari, dan lain-lain. Nah, sekarang mari kita cari tahu bagaimana proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Dari gambar kita bisa lihat yang pertama, kayu di hutan yang banyak pohon-pohonnya. Kemudian ada aktivitas kedua, yaitu menebang kayu dari hutan tersebut. Kemudian kayu yang telah ditebang dibuat menjadi gelondongan yang akan dijual kepada para pengrajin. Nah, setelah sampai pada pengrajin kayu, kemudian kayu tersebut diolah, dibuat menjadi meja, kursi, ataupun lemari. Setelah perabot-perabot tersebut jadi, maka dikirimkan kepada toko mebel. Dari toko mebel dijual perabot tersebut dan dibeli oleh pembeli sebagai alat rumah tangga mereka. Nah, dari proses tersebut kita bisa tahu bahwa untuk mendapatkan kayu dilakukan penebangan kayu di hutan. Kemudian, karena kayu tersebut didapatkan dari penebangan pohon di hutan, bagaimana dampak penebangan kayu pada hutan kita? Pada buku tema kalian, bisa kalian tahu juga kenampakan hutan yang ada di Kalimantan dari tahun ke tahun yang semakin berbeda. Mari kita lihat perbandingannya. Pada tahun 1950 terlihat hutannya masih sangat rimbun berwarna hijau. Kemudian 35 tahun kemudian, pada tahun 1985, warna hijau tersebut sudah bercampur dengan warna putih, yang artinya menunjukkan bahwa hutan itu mulai gundul. Lihat pada tahun 2000 semakin banyak hutan yang gundul, 2005, 2010, dan pada 2020 hampir setengah bagian hutan yang ada di Kalimantan telah gundul. Tetapi ternyata rusaknya hutan atau gundulnya hutan tersebut tidak hanya merupakan dampak dari penebangan kayu,
karena ada aktivitas lain selain penebangan kayu, yaitu hutan tersebut gundul karena ada pembukaan lahan pertanian. Kedua, selain untuk lahan pertanian, ada juga untuk pembangunan pemukiman penduduk. Maka hutan-hutan itu berkurang jumlahnya. Kemudian yang ketiga, terjadinya pembakaran hutan. Nah, itulah beberapa penyebab yang mengakibatkan berkurangnya luas atau jumlah hutan yang ada di Kalimantan. Kemudian ada juga penambangan. Seharusnya apa yang kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Kita tahu bahwa hutan sebagai paru-paru bumi, karena hutan menjadi penghasil oksigen. Selain itu juga hutan menjadi tempat tinggal dari habitat-habitat lain. Bayangkan jika hutan itu gundul, hewan-hewan yang ada di hutan akan kehilangan tempat tinggalnya. Lalu, apa upaya yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan tersebut? Seperti yang sering kita bahas, kita harus menerapkan sistem tebang pilih, yaitu memilih pohon yang sudah tua untuk ditebang. Kemudian dengan reboisasi atau penanaman kembali. Setelah pohon-pohon yang tua kita tebang, kita lakukan penanaman kembali agar nanti ada regenerasi dari pohon tersebut. Kemudian menerapkan sanksi bagi pelanggar peraturan-peraturan tersebut. Nah, lalu menjadi tanggung jawab siapakah menjaga kelestarian hutan? Tentu saja menjadi tanggung jawab pemerintah dan juga warga masyarakat. Diperlukan kerjasama yang baik, bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga kewajiban kita sebagai warga masyarakat menjaga kelestarian hutan agar sumber daya alam kita tetap lestari. Nah, tadi kita sebutkan tentang kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Kerjasama itu merupakan cara untuk membangun persatuan dan kesatuan yang ternyata sesuai dengan pengamalan Pancasila. Sila keberapakah itu? Ya, sila ketiga dalam Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, berada di bagian kiri atas dengan perisai berlatar putih. Mengapa pohon beringin? Karena pohon beringin adalah pohon besar, kuat dan teduh yang dapat menaungi banyak orang. Pohon beringin dengan akar yang bergelantungan dari rantingnya mencerminkan Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari beragam suku, bangsa, agama, dan budaya. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila ketiga antara lain: 1. Menjalin persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Memiliki rasa nasionalisme dan cinta tanah air. 4. Bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian, sikap apa saja yang mencerminkan pengamalan sila ketiga dalam Pancasila?
Nah, contohnya yang pertama yaitu gotong royong atau kerjasama antar warga masyarakat. Kedua, berteman tanpa membeda-bedakan. 3. Bangga menjadi anak Indonesia dengan mencintai produk-produk dalam negeri, bangga menggunakan pakaian adat atau mempelajari budaya daerah kita. Selanjutnya, mengikuti upacara bendera dengan hikmat sebagai wujud rasa nasionalisme kita. Rela berkorban, cinta tanah air. Seperti sekarang yang sedang banyak dialami, para dokter yang berjuang untuk melawan virus yang ada. Kita bisa peroleh kesimpulan. Yang pertama, tentang dongeng. Dongeng bersifat hayalan, diceritakan turun-temurun, dan memiliki nilai-nilai pendidikan. Kesimpulan kedua, unsur dalam dongeng ada judul, tema, tokoh, latar, alur cerita, sudut pandang, dan amanat. Kesimpulan ketiga, pemanfaatan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan harus diimbangi dengan pelestarian sumber daya alam tersebut. Keempat, menjaga kelestarian sumber daya alam menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kesimpulan terakhir, sila ketiga Pancasila bermakna menjunjung tinggi nasionalisme, cinta tanah air, dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, itulah pembahasan materi kita kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Ingat selalu untuk menerapkan 3M agar kita terhindar dari segala penyakit. Selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.